Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Yasinta Lipa. Dan hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Animalia. Nah, Kingdom Animalia itu sendiri adalah kumpulan dari berbagai jenis hewan, hewan yang besar, hewan kecil, hewan yang bisa terbang, ataupun hewan yang melata. Nah, teman-teman, Kingdom Animalia juga terbagi ke dalam beberapa film. Film yang pertama adalah Porifera, yang kedua adalah Coelenterra, yang ketiga adalah Platyhelminthes, yang keempat Nemathyhelminthes, yang kelima ada Annelida, yang keenam ada Mollusca, dan yang ketujuh Arthropoda, yang kedelapan Echinodermata, dan yang terakhir adalah Chordata. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar pohon filogenetik. Berikutnya kita masuk pada ciri umum Kingdom Animalia. Yang pertama, organisme eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, bersifat multiseluler atau mempunyai banyak sel. Yang ketiga, heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga membutuhkan bahan organik lain untuk kebutuhan nutrisinya. Yang keempat, motil atau bergerak secara aktif. Yang kelima, bereproduksi secara seksual. Selanjutnya, kita akan belajar tentang klasifikasi Kingdom Animalia berdasarkan morfologi dan perkembangan tubuh. Di antaranya ada jaringan tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan perkembangan embrionik. Yang pertama, pembagian berdasarkan ada tidaknya jaringan khusus. A. Parazoa. Nah, parazoa ini tidak memiliki jaringan atau organ khusus. Parazoa juga dapat berubah bentuk dan berpindah tempat. Nah, teman-teman, parazoa ini umumnya ditemukan di dalam perairan, terutama air laut. Nah, bagaimana parazoa dapat berpindah tempat? Parazoa berpindah tempat dengan cara menggerakkan tubuhnya untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. B. Eumetazoa atau disebut juga hewan sejati. Hewan ini memiliki lebih dari satu jaringan yang dapat membentuk berbagai jenis organ tubuh. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar. Nah, teman-teman, eumetazoa juga dibagi menjadi dua, yaitu simetri radial dan simetri bilateral. Selain itu, eumetazoa juga memiliki 3 macam lapisan embrionik, yaitu ektoderm, endoderm, dan juga mesoderm. Yang kedua, berdasarkan simetri tubuh. A. Simetri radial menggambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh tersusun melingkar atau bulat. Nah, simetri radial ini hanya mempunyai bagian puncak atau disebut juga sisi oral dan bagian dasar atau aboral. Nah, film yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah film Porifera, Cnidaria, dan Echinodermata. B. Simetri bilateral merupakan hewan yang memiliki susunan tubuh sama. Hewan bersimetri tubuh bilateral ini memiliki lapisan ketiga atau yang sering disebut hewan triploblastik. Yang ketiga, berdasarkan rongga tubuh. Nah, teman-teman, coba perhatikan pada gambar. Di situ ada hewan Coelomata, ada Acoelomata dan juga Pseudocoelomata. Nah, kita perhatikan pada gambar hewan Acoelomata. Nah, hewan Acoelomata ini tidak mempunyai rongga tubuh, jadi kita tidak membahasnya. Kita akan membahas dua hewan, yaitu Coelomata dan Pseudocoelomata. Perhatikan pada gambar, rongga tubuhnya itu yang warna putih. Sedangkan yang warna biru adalah ektoderm, warna merah adalah mesoderm, dan juga warna kuning adalah endoderm. Oke, baik teman-teman. Mari kita perhatikan pada hewan Coelomata dan hewan Pseudocoelomata. Nah, jika keduanya memiliki rongga tubuh, apa yang membedakan? Nah, kita ketahui dulu bahwa Pseudocoelomata adalah hewan yang berongga tubuh semu.
Coelomata adalah hewan yang berongga tubuh, memiliki rongga tubuh, sedangkan Acoelomata atau hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Nah, Coelomata dan Pseudocoelomata ini memiliki rongga tubuh. Namun apa yang membedakan? Nah, mari kita lihat lapisannya. Kalau Coelomata, dia memiliki ektoderm, mesoderm, rongga tubuh, mesoderm, dan juga endoderm. Sedangkan Pseudocoelomata, dia hanya memiliki lapisan ektoderm, mesoderm, rongga tubuh, dan endoderm. Nah, di sini saya memberikan satu contoh. Coba teman-teman bayangkan pada tubuh kita manusia, jika jika jantung dan juga paru-paru kita itu menempel. Nah, apa yang terjadi pada paru-paru kita jika jantung berkontraksi? Nah, paru-paru kita itu akan mengalami kerusakan karena antara jantung dan juga paru-paru itu tidak memiliki rongga tubuh atau tidak memiliki sekat. Wah, teman-teman, ternyata rongga tubuh memiliki peran yang sangat penting. Nah, dengan adanya rongga tubuh ini, jantung atau paru-paru kita bekerja sebagaimana mestinya. Yang keempat dan yang terakhir itu berdasarkan perkembangan embrionik. Hewan triploblastik dibagi menjadi dua, yaitu protostomia dan deuterostomia. Nah, protostomia sendiri adalah hewan jenis ini pada embrionya pinggiran lekukannya mendekat ke tengah, membentuk lubang pada ujung yang menjadi mulut dan juga anus. Protostomia ini meliputi filum, moluska, annelida, dan arthropoda. Nah, sedangkan deuterostomia pada lubang pertama dari blastopora menjadi anus. Deuterostomia ini meliputi filum echinodermata dan juga subfilum vertebrata. Oke, baik teman-teman, mari kita perhatikan pada gambar protostomia dan deuterostomia. Nah, dari kedua gambar tersebut sudah pasti berbeda. Nah, pada gambar protostomia, lekukan pertama itu membentuk mulut dan juga anus. Sedangkan deuterostomia, lekukan pertamanya membentuk anus, kemudian membentuk mulut. Nah, itu yang membedakan dari kedua gambar protostomia dan deuterostomia. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari materi Kingdom Animalia. Selanjutnya kita akan bertemu dengan materi yang baru. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.